Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Simpel. Pada kali ini kita akan membahas tentang fanatisme, dimulai dari tanda-tanda, akar, serta bagaimana cara menangkal fanatisme tersebut. Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Karena itulah Indonesia mempunyai banyak keanekaragaman yang menjadikannya sebagai potensi multikultural. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya berbagai suku, bangsa, bahasa, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Sebagai langkah menyikapi keanekaragaman tersebut, maka moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah dalam hal beragama. Namun demikian, terdapat tantangan dalam mewujudkan sikap moderat tersebut. Salah satunya adalah fanatisme atau yang sering dikenal dengan fanatik dalam beragama. Maka dari itulah peran moderasi beragama sangat penting dalam menangkal fanatisme tersebut. Sebelum kita lanjut kepada fanatisme, alangkah lebih baiknya dulu kita untuk memahami konsep dasar dari moderasi beragama. Dalam bahasa Arab, moderasi beragama dikenal sebagai istilah al-wasatiyah atau sawaun yang mempunyai arti keberkahan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Kementerian Agama memberikan definisi moderasi sebagai sebuah sikap, cara pandang, dan juga perilaku tengah-tengah, adil, dan tidak ekstrim, baik itu kanan ataupun kiri. Di mana pada saat ini Kementerian Agama terus menggalakkan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, moderasi beragama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Pada ayat tersebut, Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan telah menjadikan pada ayat tersebut ialah sebagai sebuah potensi untuk dapat mewujudkan sifat wasatan sehingga terciptanya ummatan wasatan atau umat yang di tengah-tengah. Terdapat 8 ciri-ciri sikap moderat. Yang pertama yaitu tawasud atau mengambil jalan tengah. Yang kedua ada tawazun atau berkeseimbangan. Ketiga i'tidal atau lurus dan tegas. Keempat musawah atau egaliter. Kelima syura atau musyawarah. Keenam islah atau reformasi. Ketujuh aulawiyat atau mendahulukan prioritas. Serta yang terakhir adalah tatawur wa ibtikar, dinamis dan juga inovatif. Di antara 8 itu merupakan ciri sikap moderat yang harus ada pada diri seseorang dalam hal moderasi beragama. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan fanatisme. Fanatisme dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 77 dan juga terdapat dalam surah Saba ayat 24 serta Saba ayat 25. Istilah fanatik atau fanatisme merupakan sikap yang sudah keterlaluan atau bisa disebut melampau dalam suatu pegangan serta pendirian. Biasanya fanatik juga identik dengan keagamaan. Dalam dunia psikologi, fanatisme merupakan satu sikap yang penuh semangat yang berlebihan terhadap satu segi pandangan atau satu sebab tertentu terhadap praktek di dalam masyarakat, di mana ada beberapa tanda-tanda dari fanatisme. Yang pertama, adanya fanatik pada suatu pendapat. Yang kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, sikap kasar dan keras. Yang kelima, buruk sangka terhadap manusia. Yang terakhir, terjerumus ke dalam pengkafiran. Ada 8 akar fanatisme menurut Al-Syaukani. Yang pertama, adanya kondisi sosial yang fanatik. Yang kedua, berdebat hanya untuk popularitas. Yang ketiga, cinta yang berlebihan terhadap ulama. Yang keempat, kekuasaan otoriter yang mengintervensi kehidupan beragama. Yang kelima, tidak mau mengoreksi pendapat yang salah. Yang keenam, sumber-sumber penulis yang fanatik. Yang ketujuh, jarah dan ta'dil. Yang terakhir adalah dengki dan persaingan sejawat.
Dalam rangka menangkal fanatisme, maka moderasi beragama merupakan salah satu langkah dalam menangkal fanatisme tersebut. Di sini terdapat 7 langkah moderasi beragama dalam menangkal fanatisme. Yang pertama, adanya pemahaman terhadap teks Al-Quran dan Sunnah. Kedua, kerjasama antar umat Islam dan toleransi perbedaan. Yang ketiga, ilmu dan iman dihimpun dan dipertemukan. Yang keempat, penekanan prinsip kemanusiaan. Yang kelima, pembaharuan sesuai tuntunan agama. Yang keenam, persatuan dan juga kesatuan. Serta yang terakhir adalah pemanfaatan peninggalan dan pemikiran lama. Selain langkah dalam mewujudkan moderasi beragama untuk menangkal fanatisme, terdapat juga 3 prinsip dalam moderasi beragama. Yang pertama, harus adanya prinsip universalitas. Artinya berpikir secara luas sehingga tidak mudah untuk menyalahkan apa yang dikemukakan oleh orang lain. Yang kedua, adanya prinsip integrasi. Artinya berbagai bidang keilmuan baik itu sosial, agama itu dipersatukan dan dipadukan. Yang ketiga, adanya prinsip multikulturalisme, artinya membangun toleransi di antara keanekaragaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, bangsa, budaya, dan juga bahasa, serta agama. Sebagai kesimpulan, moderasi beragama penting untuk diterapkan dan diaplikasikan ke dalam kehidupan yang penuh keanekaragaman yang ada di Indonesia. Moderasi beragama merupakan salah satu langkah untuk menangkal fanatisme dan mengendalikan fanatisme. Mulai dari ciri-ciri moderat yang harus dimiliki oleh setiap orang, langkah mewujudkan moderasi beragama, dan juga prinsip yang harus ada dalam moderasi beragama. Maka dari itulah terdapat 3 kunci untuk dapat menangkal fanatisme melalui moderasi beragama. Yang pertama, adanya peran masyarakat. Yang kedua, peran generasi muda, serta dialog yang membangun. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.